Pas kita baru mau masuk kamar itu ada salah satu bapak sipir yang kayak ngomong sama kita nih, hati-hati ya gitu, kalau ada yang aneh-aneh biarin aja udah gitu. Kali ini aku nggak berdua aja, jadi kita masih berlima nih, masih ngobrol-ngobrol segala macam, ngopi. Ada lagi bunyi lagi kerincing tapi kayaknya suaranya makin deket. Coba gitu semua banget gitu semua, dan ternyata kerincingnya makin deket ke arah pintu. Itu ada langkah kaki. Pas aku lagi ngeliat itu tuh kakinya bener-bener yang kaki sepatu bot, sepatu sipir tinggi, hitam, bajunya seragamnya hitam full, dan kelihatan juga mukanya juga hitam, nggak ada wajahnya. Sorry, gue jadi kepikiran, coba lihat lapas itu pernah kebakaran gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Nyamal. Mungkin karena kita tuh jarang ngebahas ya, jadi kemarin ada narasumber kita yang cerita tentang pengalaman horornya ketika berada di lapas. Nah, hari ini kita kedatangan lagi narasumber, seorang mantan narapidana juga. Dan kali ini lapas yang dia tempati yang juga horor atau angker itu ada di Jakarta. Bahkan ada yang pernah mengakhiri hidupnya di situ. Dan gimana ceritanya? Mari kita bahas saja di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Enji nih. Kita sapa dulu aja. Halo Mas Enji, apa kabar Mas? Baik. Baik ya Mas ya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya. Mas Enji ini bisa dibilang, maaf, seorang mantan narapidana ya Mas ya? Yep. Yang pernah di lapas, dan pada saat di lapas itu ada kejadian horor yang bikin gempar nih. Betul. Nah, itu kejadiannya apa nih Mas? Kejadiannya satu, saya ngelihat sendiri ada hantu sipir. Hantu sipir. Dan dia tuh tinggi hitam gitu. Sementara baju seragam sipir itu sendiri bukan hitam. Oh, jadi si tapi biru. hantunya ini pakai seragam hitam? Yes. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi? Terus yang kedua, kejadian di kamar sebelah saya pas di penampungan. Itu ada yang kesurupan. Tapi dia itu kesurupan hantu tahanan yang pernah meninggal di situ. Oke. Ini sorry Mas Enji, dari tahun berapa Mas Enji? Berapa tahun di lapas? Total 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya Mas ya? Iya. Terakhir sempat ke sana, lapasnya itu masih kayak angker gak sih Mas? Terakhir pas mau ninggalin itu? Oh masih sih. Masih? Masih sih, spot-spot yang masih, ya masih bikin merinding lah. Oke. Apalagi kalau misalnya habis maghrib. Itu lapasnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta ya Mas ya? Iya. Oke, kalau gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, sama seperti Mas Enji, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di atas ini nih. Oke, gitu. Ya udah, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Enji mengenai lapas yang katanya angker nih di Jakarta, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi awal saya masuk ke lapas tersebut, itu ceritanya saya dioper dari rutan, gitu. Dan itu dioper sampai di sana tuh sekitar jam maghrib lah. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000
2, 3. Mm-mm. Setelah kita dibarisin, diberi instruksi segala macam, digundulin juga, kita kan ada sekitar 100-an orang, itu kita dibagi ke 10 kelompok. Itu nanti kita 10 kelompok ini 10 orangan. Ini dipisah-pisah kamarnya. Mm-mm. Ketika kita terbang itu atau baru nyampe ke lapas, itu pasti kita nggak langsung turun blok ke sel, tapi kita masuk penampungan dulu. Oke. Nah, inilah tadi nih, jadi masing-masing kamar nih 10. Kebetulan itu kita dapat kamar di lantai 2. Kamar aku nomor 8. Mm-mm. Ketika kita udah mau masuk ke kamar sel masing-masing untuk isolasi, dan isolasi ini kan panjang ya, sampai sebulan lah. Gitu. Pas kita baru mau masuk kamar itu ada salah satu bapak sipir yang kayak ngomong sama kita nih, hati-hati ya, gitu. Kalau ada yang aneh-aneh, biarin aja udah, gitu. Udah santai aja gitu. Udah diperingatin tuh Dia ya. ngingetin, iya. Nah kita tapi masih nggak ngeh. Kita pikir apaan gitu kan. Kita pikir itu gimmick aja. Kamarnya itu kira-kira kayak kontrakan petak lah. Jadi kasur nggak ada, tapi ada kayak semacam matras senam gitu yang hitam. Terus penerangannya cukup bagus. Air, kalau buat air itu dia nyala cuma pas jam mau sholat. Terus terakhir itu kayak jam 9 malam. Jadi kita buru-buru ngisi bak pas jam 9 malam supaya penuh sampai pagi kan. Sebelum subuh lagi nyala lagi. Kamar mandi sih ya proper lah, segini nih, ada pembatasnya gitu, tembok separuh badan gitu. Terus ya kamar mandi biasa lah, toilet jongkok gitu. Ukuran kamar? Cukup buat ya 10-11 orang, cukup lah, empet-empetan ya kan. Oh, dempet-dempetan tapi ya? Dempet-dempetan lah. Ya. Udah nih kita masuk nih, habis ya jam 8 malam itu kita udah masuk ke kamar nih, isolasi. Itu kan kita lantai 2, sayap kanan, kamar 8, 9, 10, 11, 12, 13 paling ujung gitu. Kalau sayap sana itu 1 sampai 7. Jadi posisinya ini kita naik ke lantainya kita itu tuh ada tangga, ada pintu. Pintu tuh nggak dikunci gitu. Ada pemanas air segala macam, ada pantry sama meja yang jaga. Tapi meja itu kalau malam ya nggak ada yang jaga di situ karena bapak-bapaknya mungkin jaganya di bawah. Lebih ke ada istilahnya tamping yang jagain, yang tamping itu istilahnya tahanan yang bantuin jaga di dalam, bantu bawa kunci apa. Nah, termasuk bantu bersih-bersih juga. Kita jam 8 malam ngobrol-ngobrol, kita nggak saling kenal kan sebelumnya, jadi kita nanya-nanya lah, woi kasus lu apaan gitu. Kasus ada yang rumah kosong lah, ada yang begal apa gitu, ada yang kasus rumah kosong, maling rumah kosong. Kan kosong, apa yang mau dimalingin? Nah itu dia nggak tahu. Kan kosong rumahnya, apa yang mau dimalingin? Ya nggak ngerti juga ya, mungkin dia ngomong tuh kayak gitu, maling rumah kosong bang. Kan istilahnya rumsong. Iya, ada istilahnya rumsong. Ada maling memarik juga, ada gara-gara ngeroyok orang di Kemang. Nah udah nih kita ngobrol-ngobrol, satu-satu mulai tidur lah, udah mulai capek lah mungkin. Sisa tinggal aku sama teman aku satu. Kita ngopi ngerokok, nggak kerasa tuh kita kan dengar bunyi lonceng gitu. Jadi kayak kalau di sini kan mungkin orang bunyiin tiang listrik apa biasanya kalau di perumahan. Kalau di sini tuh juga dibunyiin tiap jam 1, jam 2. Ya, nandain jam doang ya. Buat nandain jam, tapi itu kedengeran sampai ke tempat kita. Pas kita lagi ngopi itu udah kira-kira jam 3, jam 4, teng. Nah itu kan kedengeran tuh jamnya, oh udah jam segini gitu. Nah tiba-tiba aku ngedenger bunyi kerincing kayak bawa kunci, karena kan banyak kuncinya gitu. Terus kayak ada langkah kaki, kayak suara sepatu boots. Nah aku pikir tuh ada yang jaga. Nah kebetulan kan kita lapar ya. Kita tuh mikirnya, kalau misalnya ada yang lewat nih, kita mau mintain roti, kita palakin gitu. Kalau nggak mintain pop mie apa rokok gitu lah buat persediaan, buat nyetok bang.
Tapi nggak ada yang lewat-lewat pas kita lihat di jeruji gitu. Padahal itu tadi kita dengar bunyi kerincing. Habis itu ya udah, setelah kita lihat nggak ada orang, aku lanjut lagi kan sama teman aku ngobrol-ngobrol bentar, itu tidur. Udah tuh nggak ada apa-apa tuh. Pas malam pertama. Pas malam kedua, malam berikutnya itu pagi-pagi itu kita dibagiin jatah makanan sama tamping. Aku sempat tanya, kalau di sini kalau malam tuh ada yang jaga apa enggak sih? Enggak ada yang jaga. Itu orang di bawah semua bapaknya. Udah habis itu dia langsung kasih kotak cateringnya itu tuh, habis itu udah ditutup lagi pintunya. Oke, berarti siapa tuh ya yang bunyiin kerincing kunci itu ya? Padahal nggak ada yang jaga ya. Tapi dia juga jawabnya juga kayak cepet-cepet gitu tuh. Kayak risih juga ditanya ini si tamping ini nih. Akhirnya malam lagi nih. Di jam yang sama, kayak masih jam 12. Itu ada kunjungannya ini nih, ada Kalapas. Oke, kepala lapas. Kepala lapasnya itu lagi memantau kita-kita yang baru sampai di penampungan. Nah itu dipantau, sekalian dia ngasih kayak arahan lah. Jam berapa itu? Jam 12 siang? Jam 12 malam. Oh malam itu? Yes. Jam 12 malam, satu rombongan berlima lah. Kita disapa tuh satu-satu nih kamar-kamarnya kita. Gimana, sehat? Seneng nggak? Kita ditanyain kayak gitu kan. Ya kita bilang aja seneng Pak. Terus alhamdulillah. Ketawa. Tinggal di lapas. Seneng. Nggak mungkin di penjara seneng aja. Ya kita mah yain aja ya. Itu pertanyaan. Udah. Ada dai kepala lapas sih, gimana seneng di penjara? Siapa yang seneng di penjara? Ayo. Oke, lanjut. Tapi terus kita sekalian dikasih, dia bagi-bagi makanan. Oh, bagi-bagi makanan. Bagi-bagi roti, roti AOK itu tuh. Terus habis itu kasih kopi saset, gula aren, sama rokok gitu. Tapi rokoknya rokok 9 daun, rokok merek nggak terkenal. Oke, mungkin karena dananya kurang, mungkin ya dari pemerintah ya. Bisa. Nah, terus abis itu ya udah kan kita seneng tuh. Nah sekalian tuh kita minta lagi, Pak boleh minta Indomie apa enggak? Nah ya udah akhirnya dia ngasih juga lah Indomie ke kita gitu. Udah, nah ini kita abis pembagian rezeki ini nih, kita ngopi lagi, nyeduh lagi. Jam 1, jam 2 itu masih ngopi. Udah satu-satu mulai pada tidur lagi. Karena aku ngebantu manage kita nih, kalau ada yang punya rokok biar jangan cepet habis nih buat satu ruangan. Oh, kompak ya. Jadi aku yang ditugasin buat gue simpen nih, pokoknya lu jangan. Soalnya Toto suka hilang kalau dibiarin aja. Toto udah ada yang bakar aja. Toto udah dilinting aja. Jadi udah aku umpetnya, udah kalau ada yang mau ngerokok kita joinan satu batang, bisa buat bertiga. Biar cukup-cukupin bang maksudnya. Nah posisinya waktu itu kita tinggal ada sebungkus rokoknya. Padahal baru dibagi-bagiin kan itu. Akhirnya terus pas kita lagi ngerokok jam 3 mau ke jam 4, aku tinggal berdua lagi nih sama teman aku yang sehari sebelumnya itu. Samping-sampingnya kita sama-sama denger. Kita denger lagi kerincing gitu sama langkah kaki itu. Nah, gue langsung jalan dong otak gue bang. Gue langsung mikirnya, mintain rokok kalau ada yang lewat gitu. Cepet buat nyetok lagi, kalau enggak minta roti lagi kayak gitu kan. Gue pengen minta rokok, pengen minta roti, gue nyunguk, nggak ada orang, gue nyunguk di jeruji. Habis itu gue duduk, lo aja deh nungguin, cepat ntar lewat orangnya gitu. Aku nyuruh teman aku gitu buat gantian. Ya udah dia nyunguk di jeruji. Nyunguk apa? Ngintip gitu, manteng ngeker. Nah dia, si teman aku lebih tinggi dari aku nih, jadi dia mungkin pandangannya lebih jauh.
kita masih denger tuh kerincing kerincing kerincing, tapi dia nggak ngeliat apa-apa, sedangkan pintu yang ke arah tangga itu kebuka. Nah akhirnya ya udahlah, pupuskan harapan kita buat ngalakin rokok dan mie. Ya udahlah, kita tidur lagi lah. Udah nih, nah besokan paginya itu kita sempet ada selentingan ngebahas lah sama anak-anak kamar. Pokoknya ntar kalau misalnya ada yang lewat-lewat malam-malam, kalau ada yang bangun jangan lupa mintain apaan kek gitu, mintain gula, kita nggak ada gula nih di kamar, jangan lupa mintain bawang goreng gitu buat sedep-sedepan maksudnya. Sama teh celup gitu. Jadi kita rencananya pengen minta-minta itu sama orang yang lewat-lewat. Udah nih, pas udah mau menjelang malam, kali ini aku nggak berdua aja. Jadi kita masih berlima ini, masih ngobrol-ngobrol segala macam, ngopi sampai jam 3, udah mau jam 4. Itu kita posisinya lagi ngobrol-ngobrol, denger kerincing-kerincing lagi, abis itu hilang. Denger kerincing-kerincing lagi, abis itu hilang. Nah, udah nih, selang berapa lama kemudian ada lagi, bunyi lagi kerincing-kerincing, tapi kayak suaranya makin deket. Nah, aku nggak nanya nih sama anak-anak, aku langsung inisiatif, langsung ngeliat kalau di pintu tuh salahnya yang bawah, dia agak gede lumayan gitu. Nah itu aku langsung coba gitu, langsung ngeliat gitu, langsung. Karena selama ini kan aku ngeliatnya dari jeruji aja, coba kalau misalnya dari bawah sini aku ngeliat, dan ternyata kerincing-kerincingnya makin deket ke arah pintu. Itu ada langkah kaki. Pas aku lagi ngeliat itu tuh, kakinya bener-bener yang kaki sepatu boots, sepatu sipir tinggi, hitam, bajunya seragamnya hitam full, dan kelihatan juga mukanya juga hitam, nggak ada wajahnya. Itu tuh aku langsung yang teriak bangsa dadanya. Itu langsung satu kamar tuh langsung pada heboh, dan bukan cuma satu kamar doang, tapi hebohnya nyampe ke bawah, sampai ke lantai bawah, sampai ke ujung. Dan itu kita langsung disamperin, tapi tuh aku disamperin rame-rame sama bapak-bapak sipir di bawah, sama samping apa segala macem. Dikirain ada apa-apaan gitu kan, dikirain ada yang berantem apa gimana. Habis itu aku dibawa ke bawah buat ditenangin apa gitu kan, buat ditanya-tanyain, sekalian dikasih susu ultra, dikasih minuman apa segala macem. Lah enak ya, nggak setan dikasih susu ultra ya. Oke, terus? Nah, terus abis itu pada nanya orang-orang pas di bawah, di meja bawah, lu kenapa gitu kan, lu ngeliat apaan emangnya, ada bapaknya, kirain bapaknya itu kok hitam-hitam tinggi banget. Ya itu namanya lu disambut, katanya kayak gitu kata orang-orang. Jadi itu ceritanya. Ternyata aku baru tahu kalau misalnya kita masuk ke lapas yang itu, terus kita ngeliat si sosok sipir yang hitam itu katanya, istilahnya kalau kata orang berarti nggak lama lagi bebas, katanya disambut. Oh gitu. Iya. Tapi emang dari situ langsung bebas habis ngeliat itu? Setahun setelahnya sih. Cepet tuh, setahun baru bebas. Iya. Oke. Lumayan sih, lumayan. Jadi setelah aku diwawancarain sama anak-anak segala macam di bawah, ditanya-tanyain, ya udah nggak apa-apa, itu mah biasa, udah sering. Akhirnya itu udah subuh, aku naik lagi, diantar naik lagi, terus habis itu ya udah ngerokok apa, belum bisa tidur juga, akhirnya tidurnya pagi juga. Ya kita cerita aja sih gitu. Terus cuman mungkin masih bener-bener yang kebayang aja sih ngelihat si sosok hitam
sosok sipir tersebut. Jadi ada lagi nih Bang. Jadi kan kita nih kamar 8, nih kamar 9 nih sebelahan. Tapi si kamar yang samping kita ini nggak terlalu jauh gitu loh. Temboknya ini bukan yang terlalu jauh-jauhan gitu. Jadi dari jeruji gitu. Ibaratnya kalau kita nyelipin tangan gitu, mau pinjam korek atau apa juga bisa aja dari jerujinya dia. Gitu. Karena kan kita sering sharing juga nih sistemnya kan. Korek apa, terus kalau ada yang ada sisa rokok apa enggak gitu. Ya udah kita kasih nih gitu. Terus ada kertas apa enggak gitu. Ya udah kita kasih, kan mereka mau ngelinting rokok sendiri mungkin. Kita ngobrol. Nah, ini masih di penampungan itu juga nih, kamar 8, kamar 9. Pas udah masuk bulan Ramadan deh ini. Pas banget udah mau jam 1 lah, itu tengah malam. Si kamar 9 ini nih isinya kebanyakan, maaf ya, orang Ambon. Bung lah, kita manggilnya Bung. Usut punya usut, ternyata kamarnya dia itu ada bekas, ada tahanan yang pernah mengakhiri hidupnya di situ. Tahanan obat-obatan terlarang lah kasusnya. Akhirnya di kamarnya mereka nih, kamar 9, ini ada satu anak namanya Farhan, aku sebut aja ya. Nah, si Farhan ini nih, dia depresi. Depresinya itu karena semenjak dia masuk penjara itu dia diputusin sama pacarnya. Dia depresi, sering bengong sendiri, diajak ngomong gak nyaut segala macem. Nah, posisinya itu mungkin setelah aku ngobrol sama si Bung ini nih, aku kembali sama teman-teman ngerokok lagi lah deket pintu tuh. Gak lama kemudian kita dengar suara orang teriak gitu, suara rame-rame dari si kamar 9 ini gitu. Kita ngirainnya, jujur kita ngirain ada yang berantem gitu, sampai sipir pada naik lagi nih yang dari bawah. Bapak-bapak sipir sama tamping semua pada heboh lagi nih, pada nyamperin si Farhan ini nih, tiba-tiba digotong. Bener-bener digotong. Terus digotong tuh sampai yang emang matanya dia putih gitu. Jadi dia ini kemasukan. Oh, ini yang kesurupan nih. Iya. Nah, si pas mereka udah dibawa bawah lah ini, ya kita ngobrol-ngobrol sama anak samping lagi kan, sama si Bung apa segala macem dan lain-lain. Iya, jadi berdasarkan ceritanya si Bung, jadi si Farhan ini tadinya dia itu lagi rebahan tiduran gitu, bengong aja ngeliatin langit-langit. Nah, tiba-tiba ada si sosok hantu itu. Hantu yang mana? Gitu. Hantu yang tahanan yang pernah meninggal di situ. Bajunya baju kaos hitam, kurus gitu. Dan itu tuh bikin heboh juga, soalnya ada beberapa yang ngeliat juga. Di dalam itu? Pada saat sebelum kesurupan? Di langit-langit itu ya. Oh, gitu. Ada beberapa juga yang lihat? Ada beberapa selain si Farhan ini? Selain si Farhan. Tapi yang akhirnya kemasukan Farhan. Gitu. Waktu aku udah berapa bulan setelahnya nih ya, setelah dari penampungan berapa bulan kemudian itu aku sempat ketemu sih sama si Farhan. Aku sempat ketemu di dekat lapangan itu, aku tanya-tanya, lu waktu itu kenapa sih? Nah, itu posisinya dia tapi udah nggak depresi, udah bisa diajak ngobrol. Aku nanyain, lu kenapa sih waktu itu? Jadi si Farhan ini ternyata dia ngelihat si arwah tahanan tersebut tuh nempel di langit-langit kayak gini. Nah, nempel. Nah, itu aku juga bingung juga gimana, soalnya kan ada kipas angin ya. Mungkin dia gelayutan apa gimana kan. Dia tuh pakai kaos, terus abis itu wajahnya tuh kayak nggak ada ininya, dagingnya. Jadi tulang semua gitu. Terus sama muter-muter juga dia? Walau alam ya kalau itu ya muter.
Tadi katanya ada kipas angin gitu. Nah itu dia kan ada kipas angin. Nah terus habis itu jadi dari atas itu katanya loncat ke dia, niban dia Mm-mm. gitu, niban dia itu katanya. Ya semenjak itu dia nggak inget apa-apa lagi, udah di bawah aja, itu di bawah kesurupan itu gitu. Itu proses dia kesurupannya ya sebelum yang lihat roh itu ya Proses. atau arwah itu ya. Dan ternyata kan si Bung ini juga ngelihat juga si arwah tahanan itu Sebelum Gitu. masuk ke si Farhan. sebelum dia masuk ngerasukin si Farhan nih gitu. Jadinya ya udah, emang itu salah satu legendnya di situ bang, Oh, mitos juga di situ. di situ Urban Dan legendnya. urban legendnya. Dan Jadi ada hantu sipir sama arwah tahanan itu. hantu sipir, arwah tahanan, sama satu lagi yang kunti itu. Oh, ada lagi. Ada kuntilanak. Oke, kalau yang sosok kuntilanak ini kayak gimana nih? Ada cerita juga gak? Ada, iya. Kayak gimana tuh bang? Nah itu kebetulan batch-nya kita waktu itu lumayan amsyong sih bang. Jadi ini kita jarak berapa hari ini deket-deketan nih, kejadiannya saya, kejadiannya si Farhan, sama satu lagi kamar ujung, kamar 13. Kamar 13. Iya. Nah yang ini nih pas udah di bulan puasa juga, kita kalau pas puasaan itu kan jam makannya kan ditambahin kalau yang jam sahur untuk jatah makanan. Nah itu kan 4:30 lah ya, baru dibuka lagi, buka pintu, masukin makanan. Kita males buat pada tidur juga gitu, karena kan ya mendingan ngerokok sekalian sampai sahur kan. Jadi buat apa, mendingan ngopi-ngopi sekalian puas-puasin kan. Nah ya udah, akhirnya kita sekamar nih pada ngopi-ngopi, ngerokok sampai itu kira-kira belum terlalu malam sih bang, itu jam 11. Nah, tiba-tiba ada yang teriak lagi nih, kita langsung sontak ya, kita langsung pada ke jeruji nih, pada ngintip-ngintip, wah apaan nih, ada yang berantem. Ternyata enggak, ternyata terus disamperin kan sama bapak sipir sama tamping-tamping, disamperin ke kamar 13. Oh kamar ujung ternyata 13 nih, ada apaan. Nah ternyata pas si salah satu tampingnya juga lewat ke kita itu, dia ceritain juga ke kita, iya ada yang ini, ada yang diliatin katanya gitu. Diliatinnya itu kalau dari ceritanya si tamping ini, mereka nih sebenarnya udah pada mau tidur, anak-anak kamar 13 ini, tapi ada satu yang kayak lagi mau ke kamar mandi, tiba-tiba ya itu baru mau masuk ngeliat ada yang jongkok gitu, si cewek ini jongkok tapi megang gayung bang gitu. Teriaklah dia itu kan. Lo kebayangin kuntilanak megang tai. Wah anjing sih lu bang. Anjing. Anjing banget. Gitu. Oke, lanjut yuk. Terus habis itu gimana tuh? Jadi si Mas Tamping ini juga cerita ke kita, katanya ya udah dia akhirnya heboh tuh ngelihat si Mbak Kunti kan lagi jongkok gitu tadi. Nah terus akhirnya anak-anak juga pada heboh lah, itu anak kamarnya dia kan pada minta dikeluarin lah, namanya tiba-tiba ada makhluk kayak begituan kan di kamar mandi kan. Ya udah, tapi akhirnya ya mereka nggak boleh keluar lah, enak aja minta keluar. Masa ngambil kesempatan sih? Iya. Udah ditenangin sama bapak sipir segala macam, dikasih arahan juga. Ya udahlah, akhirnya pada disuruh ngopi aja lah, udahlah ngapain suruh baca Yasin gitu. Jadi katanya itu kuntilanaknya itu dari emang udah lama di situ gitu. Penunggu juga. Karena kan emang tadinya kan di situ ada banyak kebunnya juga bang, sebelum diperbaruin gedungnya. Jadi emang itu udah lama di situ, tapi dia lebih lama dari yang si arwah tahanan. Yang lama nih yang dia sama yang sipir yang hitam tadi. Sorry, gue jadi kepikiran hantu sipir yang Mas Anji bilang itu hitam semua, mirip kayak ini gak sih Mas, kayak hantu yang kemungkinan dulunya itu mungkin arwahnya pernah kebakar gitu.
gosong gitu ya. Gosong Sebenarnya. Iya. kayaknya ya. Eh. Soalnya emang hitam nggak wajar gitu. Heeh. Tapi aku jujur belum pernah tahu kisahnya dia itu emang karena kenapa Oh, sampai sekarang nggak tahu. meninggalnya. Iya, Udah sempet nanya. nggak sempet nanya sih meninggalnya kenapa atau misalnya terus dia ngalamin apa. Coba lihat lapas itu pernah kebakaran nggak deh di Google? Iya, tanggal 2014. Kebakaran? Iya. Berarti pernah ya kebakaran ya? Oke. Terus apa lagi mas? Ada kejadian apa lagi di lapas itu? Oke. Sebenarnya di lapas itu juga ada spot yang serem juga bang. Ada di klinik. Kliniknya nih? Yes. Jadi di lapas itu kan ada klinik untuk ngerawat tahanan-tahanan yang emang sakit dan lain-lainnya. Banyak yang urgent juga kan. Klinik ini dia sebenarnya nggak gede, dia kecil-kecil aja gitu. Letaknya juga kalau dari gedung yang blok tadi ada penampungan segala macam itu masih ke depan lagi. Dia ngelewatin lapangan terus emang masuk lagi ke kompleks sendiri. Ada klinik, ada galeri, ada segala macam gitu, tempat-tempat ekskul lah. Nah, jadi di klinik ini selalu ditugasin tahanan yang tamping ya tadi, tamping yang bagian untuk medis gitu. Kita bilangnya manggilnya anak klinik lah. Nah, anak-anak klinik ini kan dia standby juga sampai malam. Kebetulan waktu itu ada satu tahanan yang lagi dirawat di klinik, nginep gitu. Jadi dia nggak balik ke selnya dia, tapi dia nginep. Nah, udah tua tahanannya gitu. Cuman mungkin dia termasuk yang VIP. Jadi waktu itu aku juga gabung jadi tamping nih akhirnya. Cuman aku bukan klinik gitu, aku lain di perpustakaan. Kalau misalnya kita kan ada aula nih, jadi sel untuk tamping itu semua disatuin di aula. Nah, kenapa jadi disatuin di aula semua ya karena kan kita tamping ini ada rame dan kita biar fleksibel aja nih buat membantu kegiatan-kegiatan kan. Nah, satu waktu udah maghrib nih, saya lagi ngumpul-ngumpul nih sama anak-anak sesama tamping yang lain nih. Nah, tiba-tiba ada anak klinik, heboh sendiri dia nih si anak klinik. Wah, gue disuruh balik nih ke klinik nih, aturan ini bukan shift gue katanya dia gitu. Tapi jam segini gue disuruh balik lagi gitu. Emang kenapa? Iya, ada yang lagi digangguin tuh. Oh, apa digangguin apaan nih? Ya, disurupin. Nah, kita langsung penasaran kan, apaan nih? Kita langsung buru-buru nyamperin mau ke arah klinik, tapi nggak bisa masuk kompleknya yang ada klinik gitu karena udah digembok. Akhirnya kita cuma sampai ke pagar aja. Nah, itu kita nungguin bang, kita nungguin dari luar kan. Nah, ada anak klinik nih lewat, orang Palembang namanya lupa siapa, tapi ini dari pagar aja nih dia ngobrolnya sama kita. Ada apaan sih gitu? Iya, ada yang digangguin, disurupin gitu karena dia ngomong kasar gitu. Jadi si tahanan yang lagi dirawat ini yang tadi aku bilang VIP tadi itu ya mungkin dia ngomongnya nyuruhnya kasar atau dia ngomong keluar kata-kata apa gitu ya. Oh, jadi tahanan itu kesurupan sama si penunggunya. FYI jadinya emang si klinik itu banyak banget yang udah meninggal di situ. Itu yang sakit-sakit atau yang tiba-tiba ayan atau apa gitu. Karena sering banget bang emang kejadian orang. Mungkin banyak tahanan yang sakit gitu ya. Iya. Yang kritis kan kita nggak ada yang tahu ya. Banyak ya, dan meninggal di klinik itu ya. Iya.
kita tuh kan ada macam-macam ekskul ya bang kalau di dalam. Jadi itu tujuannya kan kalau di lapas itu kan untuk mengembalikan fungsi para warga binaan ke kehidupan bermasyarakat. Jadinya kita dikasih skill lah apa segala macam. Nah kompleknya tuh yang tadi tuh ada klinik, terus depannya dia tuh ada coffee shop, ada kolam ikan. Iya, buat pelatihan maksudnya, pelatihan barista. Oh, buat pelatihan. Oh, gue kira ada Starbucks di dalamnya. Kaget gue. Bukan. Terus habis itu beda gedung lagi nih, tapi masih deketnya gedung yang tadi ada klinik itu. Di sini nih ada perpustakaan, sama sekolah kejar paket C. Oh ada juga ya. Paket A, paket C ada. Terus gedung sebelahnya nih dempet nih sama perpustakaan itu ada gedung galeri. Ada gedung galeri. Galeri ya. Apa itu? Lantai bawah itu galeri lukisan, lantai atas itu untuk workshop, bengkel, kerajinan tangan dan kesenian gitu bang. Lukisan? Ya, ada buat tahanan yang melukis. Oke, berarti sebenarnya lengkap ya di sana ya? Iya. Oke, terus? Nah, udah tuh kan, tapi emang ya serem-serem bang lukisannya itu. Lukisan nggak tahu ya, mungkin psikologinya orang kalau di dalam penjara pengen melukis yang dark, cewek ada darah-darahnya atau cewek pakai kemben gitu kan, apalah gitu. Tapi ada juga sih yang bagus yang bali-balian gitu temanya. Nah jadi ada satu tamping yang tugasnya di situ, dia itu namanya Koko, kita manggilnya Koko gitu. Nah si Koko ini tuh baru turun dari lantai 2 dari bengkel ke galeri. Tapi ini posisinya tuh udah maghrib bang. Saya lagi ngerokok tuh sama, karena dari tadi ceritanya lagi ngerokok mulu ya ceritanya. Nggak apa-apa, iya emang ada kegiatan apa lagi ya kan? Iya sih bener. Nah itu lagi ngerokok nih kan, bingung juga yang mau ngapain. Udahlah, udah selesai kegiatan juga, siap-siap mau balik. Aku lagi ngerokok sama anak-anak bakery gitu, sama anak-anak bakery di tempat duduk-dudukan gitulah, persis depannya si galeri tempat duduknya. Nah pas kita lagi ngerokok, tiba-tiba nyamperin tuh ada teman kita namanya Koko, dia tamping lukisan, tamping galeri ini. Disamperin lah sama si Koko, mukanya kayak pucet mukanya gitu, mukanya pucet terus gitu kayak orang linglung gitu. Kenapa kok lu pucet gitu, bakar lah gitu kan. Ya kita tawarin aja kan rokok kan gitu. Siapa tahu dia lagi ada masalah apa, kita pikirnya gitu. Nah taunya dia bilang katanya dia bisa ngeliat sesuatu. Ditarik lagi ceritanya, dia itu tadinya baru turun dari lantai 2 dari bengkel ke galeri. Nah tiba-tiba dia ngeliat ada si sosok, ya sebenarnya sih cewek mbak gitu kan, lagi pakai baju rapi, baju formal gitu, tapi rok pendek. Si Koko ngirain ya mungkin pengunjung kali, karena dia pakai ini juga nih, apa namanya, yang buat visitor tuh bang. Iya. Yang kayak lanyard gitu ya. Gantungan visitor ya. Iya. Ya udah dia kirain orang mau beli lukisannya, karena emang bisa dibeli juga bang itu lukisan di situ. Lukisan karya tahanan kan bisa dibeli. Terus habis itu si Koko ini nanyain, mbak mau beli ya? Diem aja si mbak tuh nggak nyaut gitu, tetap ngeliat aja gitu lukisannya. Terus habis itu ya dipikir mungkin nggak disautin gitu, ya udah si Koko ke kamar mandi. Jadi dari lorongnya si lukisan galeri ini nih ada lorong kecil lagi ke arah pantry sama kamar mandi. Dia kamar mandi bentar, habis itu keluar, nah udah nggak ada si mbaknya, udah nggak ada. Terus tiba-tiba si Koko ngobrol sama anak pantry. Ini tadi dia mau beli lukisan, kok bukannya disuruh ketemu sama bapak ini, bapak sipir maksudnya, bapak petugas lapas gitu. Karena kalau mau beli lukisan itu kan harus koordinasi sama bapak lapasnya apa segala macem. Kok nggak lu arahin tadi gini, nggak ada.
siapa jam segini mau beli lukisan juga gitu lah. Itu tadi ada mbak. Ya enggak lah, lu pikir aja jam segini kan udah bukan jam kunjungan. Oh. Karena itu udah maghrib juga. Jam kunjungan kan batasnya 3:30 sama jam 4. Sampai jam 4 doang. Sampai jam Orang 4. biasa bisa ke situ. Iya. Selebihnya nggak boleh ada pengunjung kan. Oh. Gitu. Jadi pertanyaan itu siapa? Dan kalau nggak masuk akal juga, soalnya kalau di dalam lapas kan pengunjung cewek nggak boleh pakai rok pendek. Oh gitu mas. Iya. Baru tahu ya. Harus pakai celana panjang atau rok panjang. Atau rok panjang. Jadi itu siapa gitu kan. Nah itu dia langsung pucet seadanya si Koko. Nah itulah langsung dia nyamperin kita, langsung udah kita kasih rok aja lah biar dia nggak sawan ya kan namanya, bisa ngeliat apa maghrib. Unik juga ya. Tadi Iya. yang Mas Enji itu dikasih susu ultra, Susu ultra. dia kasih rokok ya kan. Pokoknya kalau lagi ketemu setan kasih sesuatu ya. Yang penting tenang dulu lah. Tenang dulu bener. Oke. Ntar apa katanya ntar. Iya. Nah tapi Apa ya? terus kita ngobrol-ngobrolin, aku ngobrol-ngobrol ada namanya bapak pembina. Kalau di perpustakaan itu ada namanya bapak pembinanya, inisialnya aja ya D gitu, namanya Pak D. Ini aku ngobrol-ngobrol, aku ceritain ceritanya si Koko. Itu udah biasa itu di situ, kamu lihat aja katanya lukisannya kan serem-serem tuh. Itu kan gedung baru, jadi ternyata si gedung yang ada galeri ini itu gedung baru. Tadinya itu kebun pisang di situ. Benar-benar baru itu gedungnya. Nah sosok cewek yang dilihat Koko itu lagi ngapain tuh mas? Itu posisinya dia lagi merhatiin lukisan yang kan ada lukisan kayak cewek tapi berdarah-darah gitu. Ya itu dia lagi ngeliatin itu. Oh dia lagi ngeliatin itu. Iya. Tapi Mas Enji tahu gak yang lukis itu siapa? Pernah ngeliat gak orangnya? Tahanan tapi nggak tahu sih siapa. Tahanan tapi nggak tahu. Karena gue tuh berpikir mungkin ada masa lalu dia yang berkaitan sama lukisannya. Makanya dia ngegambar itu. Nah, lukisan itu kan hampir sama lah ya. Ada beberapa orang yang ngelukis karena keresahan dia gitu. Karena ada sesuatu yang dia pikirkan gitu ya. Maksudnya apakah ternyata yang ngelukis itu kasusnya? Ya nggak tahu. Ya. Paham kan ya? Nah tadi gue ke notis nih mas. Kan lu tadi bilang masuk ke lapas itu tahun 2023. Terus juga lu tadi juga ngomong kalau di situ lu hukumannya berapa? Maaf 3 tahun ya? Total semua 3,5. 3,5. Nah kalau dihitung-hitung dari angka kan berarti harusnya lu belum keluar nih. Enggak dong, karena kan sebelumnya aku di rutan sama di kantor polisi. Oh sebelumnya itu Iya. udah masuk ke masa tahanan ya berarti ya? Udah masuk ke berapa tahun berarti pas masuk ke lapas Jakarta ini? Mau tahun kedua lah itu. Mau tahun kedua ya? Iya. Oh, oke. Biar nggak salah persepsi aja nih. Iya. Oh jadi memang sebelumnya ya sudah pernah ya sebelum masuk ke lapas Jakarta itu. Karena totalnya 3,5. Kalau yang di lapas ini aku cuman 1 tahun aja. Nah saat itu Mas Enji itu dipindahin kenapa mas? Dipindahin lebih karena emang alurnya sih bang kalau itu. Karena memang prosesnya seperti itu. Ya kalau dari rutan emang urutannya itu ke lembaga pemasyarakatan gitu. LP. Ke LP. Jadi emang istilahnya emang udah gilirannya lah. Dia pasti diterbangin lah istilahnya gitu. Oke. Dan ada gak kasus aneh yang pernah lu denger dari napi lain? Selain tadi tuh ada maling rumah kosong kan cukup aneh tuh ya. Ada lagi gak selain itu? Ada itu malpraktek. Apa dia apa nih? Malpraktek apa dia? Ada. Tapi ini bukan di lapas yang tadi ya, tapi ini di rutan. Apa iya. tuh ceritanya? Malpraktek, tapi ini dia gimana ceritanya ini kan tahanan. Kan ini kita nggak tahu namanya siapa gitu. Nggak apa-apa. Bukan dokter sih ini. Bukan dokter dia. Jadi dia itu tuh warrior bang itu. Warrior. Kita bilangnya warrior itu. Waria. Oke, kenapa tuh dia? Itu dia kocak. Dia kasusnya malpraktek. Tapi sebenarnya ngeri sih itu. Jadi dia main bidan-bidanan ceritanya.
Tapi ya ilegal bang itu. Ilegal. Nggak ada surat izin atau pendidikan iniannya. Dia prakteknya di mana nih? Kayak di rumahnya dia sendiri. Di rumahnya dia, ngapain tuh dia? Nah itu kan mungkin nyuntik-nyuntik Untuk suntik-suntik kebutuhan untuk warrior. yang si mereka ini. Iya, untuk kebutuhan warrior itu. Iya. Heeh. Mungkin nggak tahu ya apa, mau gedein apa misalnya gitu kan. Iya, gede. Ya warrior otot mungkin ya. Nah ya kan. Iya, terus Nah yang korbannya dia ini tuh meninggalnya tuh gara-garanya dia itu disuntik silikon, tapi kan maaf ya di pantat gitu. Nah dia disuntik silikon di pantat terus katanya meledak apa gimana gitu. Akhirnya terus dihukumlah ini si mbak-mbak ini kan. Gitu. sempet. Lu bayangin gak sih pantat meledak? Anjir, gue kira tuh bercandaan doang gitu kan kalau ada teman-teman yang pantat lo meledak. Ada loh. Ada beneran. Beneran ada loh pantat meledak. Aku sebut namanya boleh nggak? Jangan Jangan ya, nggak usah. Ada, jadi di dalam tuh ada gym, terus ada PT. PT-nya ya napi juga. Nah si PT ini nih kasus kan dia pakai badannya badan PT sih emang, badan Aderai gitulah, Deddy Corbuzier gitu. Nah tapi kasusnya maling ayam. Wah serius? Iya. Badannya padahal bagus tuh ya. Iya. Anak-anak nge-gym ya. Anak nge-gym. Maling ayam. Maling ayam. Digebukin membal tuh ototnya tuh. Gitu. Terus ada lagi yang... Oh, maksud lo dari situ gue ngeliatnya aneh aja bang, nggak sesuai sama mukanya gitu ya? Nggak sesuai sama mukanya. Oke. Tadi kan kita bahas kasus paling aneh. Nah, kalau kasus paling serem yang pernah lu denger bang? Kasus paling serem ya, ada anak orang tuanya sendiri. Wah. Gila. Anak sama ibunya bapak. Gitu. Sekongkol nih anak sama ibu. Rencana gitu ya? Berencana ya? Rencana. Berarti seumur hidup dong? Enggak, hukuman di dua-duanya. Langsung hukuman? Langsung hukuman. Karena motifnya kan motif harta. Iya. Gitu. Motif harta, merekanya udah dapet nih kayaknya nih. Si harta itu yang mereka tuju itu. Iya, berarti si tahanannya dibawa ke Nusa Kambangan? Atau di situ juga ada tempat eksekusi untuk? Harusnya dibawa, cuman terakhir pas ketemu di rutan itu sih, jadi masih di rutan, belum dipindahin. Tapi jelas hukuman, jadi bukan divonis seumur hidup. Hukuman mati sama ibunya dia juga, jadi dia bener-bener yang wah ya, dia kalau misalnya ya istilahnya tinggal nunggu waktu aja tuh dia sama ibunya gitu. Gara-gara itu tinggal nunggu di sidang lagi tuh ya, untuk ditetapkan lagi, untuk nunggu dipindah deh kayaknya. Tinggal dipindahin ya. Harusnya mah udah. Tapi memang eksekusinya itu di Nusa Kambangan ya? Apa bukan? Nah itu kurang tahu, tapi Kurang biasanya harusnya dipindahin bang ke NK kan. Iya, nggak NK kan? Iya. Kalau kasus yang pelecehan atau pedo ya, yang berkaitan sama perempuan dan juga anak-anak, itu bener nggak tahanan itu di... Sepanjang aku ngejalanin hukuman kemarin itu aku belum pernah ngeliat langsung ada yang bikin ya kalau misalnya yang kayak kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau yang aku lihat langsung dengan mata kepala sendiri sih, yang biasanya kasus-kasus yang pedo, pencabulan anak dan lain-lain, itu sih mereka sih jadinya diperbudak sama orang-orang, sama warga. Biasanya sih gitu. Diperbudak. Disuruh tiba-tiba suruh cuciin baju gitu, tiba-tiba suruh bersihin kamar mandi, suruh ngapain gitu, suruh diperbudak lah gitu. Tapi kalau yang untuk belum ngeliat, tapi pernah dengar gue katanya kalau di tempat lain sih ada sih yang begituin. Oke. Nah ini sebelum nutup video ini, mungkin boleh kasih pesan-pesan ke teman-teman Mas Enji mengenai cerita atau kisah dari Mas Enji. Terserah apapun ya. Ya jangan sampai kayak saya gitu, apa atau gimana.
waspadalah, waspadalah. Wah, 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 wah. Oke, pesan dari Enji buat semuanya, siapapun yang nonton, mungkin ya kalau bisa jangan berbuat kriminal, jangan pakai drugs dan lain-lain sebagainya, jangan sampai masuk juga, karena kalau misalnya sampai masuk juga sebenarnya banyak yang lebih horor dibandingin mereka yang tak kasat mata. Oke, paham, paham, paham. Berapa kilo Mas waktu itu? Ya, Tahu ya. Yaudah, untuk video ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Enji izin pamit. Bye.